Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak kelas 3 sekalian, berjumpa kembali di channel saya tentunya, dan pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak sekalian ya. Dipersiapkan bukunya, buku temanya, dan kita memasuki subtema 3 ya. Anak-anak sekalian, di sini sudah Bapak buka bukunya ya, silahkan dibuka di halaman 163. Tolong videonya jangan dipercepat atau di skip ya, karena di sini akan ada sedikit penjelasan seperti biasanya tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak sekalian, dapat diperhatikan di bukunya, ini ada bacaan di halaman 163, yaitu tentang ayat mengamati, menolong. Oke, anak-anak sekalian, kita tahu bahwasanya menolong adalah perbuatan mulia. Lalu pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan menolong ini? Ya, apa? Anak-anak sekalian, menolong itu adalah membantu orang lain dengan cara yang ikhlas dan dengan cara yang baik. Anak-anak sekalian, kita sebagai orang Indonesia ya, kita tahu bahwasanya banyak suku, banyak etnis ya, lalu perbedaan yang sangat banyak di setiap daerah-daerah, maka setidaknya kita tidak pernah membeda-bedakan dalam hal menolong ya. Di halaman 162 ya, di situ ada bacaan tentang pengungsi Gunung Agung. Jadi di sini diceritakan anak-anak sekaliannya sedang terjadi bencana, dan kita tahu anak-anak sekalian ya, di beberapa bulan ini ya, bulan ini kita di Indonesia juga sudah sangat banyak bencana alam yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia anak-anak sekalian ya. Nah itu memang kita harus tolong ya, kita bantu ya, kita berikan bantuan ya. Dan juga anak-anak sekalian, kita tidak bisa pandang, oh mereka bukan suku saya, oh mereka bukan asal daerah saya, tidak boleh ya. Seperti itu, ketika kita memang menolong, membantu orang dalam kesulitan, maka itu adalah suatu perbuatan yang mulia anak-anak sekalian ya, seperti itu. Dan anak-anak sekalian, juga ketika kita melihat adanya bencana ya, kita sebagai umat muslim ya, di sini ada riwayat ya dari Ibnu Umar, dari bapaknya Umar radhiyallahu anhuma, berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, siapa saja yang melihat yang lain tertimpa musibah, lalu ia mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar memuliakanku dari makhluk lainnya. Tapi ini diucapkan secara lirih anak-anak sekalian ya. Ini diucapkan lirih, jangan sampai terdengar oleh orang yang terkena atau
saudara kita yang terkena musibah. Lalu diriwayatkan juga dari Abu Ja'far bin Ali bahwa ia berkata, jika ada yang melihat yang lainnya tertimpa musibah, maka memintalah perlindungan pada Allah darinya. Hendaklah ia mengucapkan bacaan tadi, namun jangan sampai didengar oleh orang yang tertimpa musibah tersebut. Nah, anak-anak sekalian ya, di sini maksud dari musibah di sini banyak ya, baik itu musibah bencana alam ataupun musibah wabah penyakit. Nah, contoh seperti wabah pandemi COVID-19 ini anak-anak sekalian. Jadi ketika kita melihat mungkin di siaran TV atau di media elektronik yang lainnya, di internet, ada yang kita lihat ada bencana ya, atau ada wabah, maka kita bisa membaca doa tersebut tentunya dengan cara yang lirik. Anak-anak sekalian, jadi jika kalian lihat di buku tema kalian ya, di 162 ataupun 163 ya, di situ kan memang ada gambar ya, bahwasanya ada Udin ya, Udin dan teman-temannya itu sedang mengumpulkan baju-baju bekas ya, dan juga selimut ya, dan banyak yang lainnya juga yang disiapkan, yang di packing ya, untuk dikirim ke tempat korban bencana alam. Nah, seperti itu anak-anak sekalian ya. Jadi kita menolong orang itu tidak mandang ya, kalau ketika memang sedang ditimpa kesusahan, terlebih ibaratnya di sini bencana alam, entah itu gunung meletus, entah itu banjir, entah itu puting beliung ya. Nah, itu jadi kita tetap harus membantunya dengan ikhlas ya. Dan tentunya juga kita doakan semoga mereka tabah ya dalam menghadapi segala yang dialaminya. Seperti itu anak-anak sekalian. Walaupun kita tidak bisa langsung datang ke tempat terjadi musibah seperti gunung meletus atau banjir bandang ya, namun kita bisa mengirimkan bentuk bantuan kita ya, baik itu bantuan berupa seperti yang dicontohkan oleh di dalam buku ini ya, itu barang-barang yang masih layak pakai ya, pakaian, lalu makanan. Demikian sedikit penjelasan materi yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan anak-anak sekalian ya, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan selalu semangat, jangan keluar rumah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.